Jadi yang pertama yang mau saya garis bawahi bahwa itu bukan cuitan, itu bukan cuitan Twitter, bukan cuitan atau sesuatu yang sengaja diposting di cuitan Twitter, tetapi itu balasan komentar saya terhadap komentar pengguna Twitter lain yang berkomentar di akun Twitter saya. Komentar saya itu yang di screenshot gitu. Komentar saya sambil seraya menampilkan foto Habib Lutfi pakai sorban, itulah yang di screenshot kemudian diviralkan. Nah, untuk kemudian digiring opini bahwa saya menghina Habib Lutfi. Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua, takutlah kepada Allah. Jangan buat yang aneh-aneh. Saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Saya sebagai putra bangsa khawatir kalau Anda tuh jadi ulama yang geger otak. Sudah melakukan proses penyidikan dan kemudian penangkapan terhadap tersangka. Kita tetapkan kan mendasari pada alat bukti dan pasal 160 dan 335 ayat 1 KUH pidana ya. Untuk kemudian ke depan tentu kita juga masih lakukan langkah-langkah pengamanan secara terbuka, baik itu statis maupun dinamis atau sifat patroli, dan juga patroli siber yang kita lakukan tentunya tidak saja mengarah kepada kejadian tersebut. Saya ditangkap, ditaruh di Makobrimob. Sehat, dan Habib Rizik kooperatif. Habib Rizik sudah memberikan keterangan, dan Habib Rizik sudah mengakui kesalahannya. Dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, sudah. Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Jihad bukan terorisme bukan jihad. Mujahid bukan teroris bukan mujahid. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman alasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya itu dari minta maaf dan simpangan beliau itu. Pasukan dari Laskar dari Jawa Barat, insyaallah ini baru 3 mawil. Kota Bandung, Cirebon, Bandung Barat, 1 serta Kuningan, baru 4 mawil. 21 mawil lagi terjebak di Darul Ulum. Insyaallah kita bergabung, kita terobos. Takbir! Yang mati adalah Habib Rizik. Janji Rasulullah syahid menemui kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan pahlawan Indonesia. Allah mengembalikan pahlawan negara, yaitu salah satu cucunya Nabi yang begitu gencar melawan kemungkaran, melawan kezaliman, tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan teror, tidak ada lain. Beliau adalah sosok imam besar kita, Habib Rizik. Jangan sampai ada orang yang masih bandel gitu, masih bandel dan masih merasa dirinya benar gitu, ya, masih melakukan kerumunan, sudah jelas ada perdanya, masih bandel, merasa hukumnya paling benar sendiri. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Kalau dia sakit sendiri biarin aja,
tetapi berdampak kepada orang lain. Memilih untuk berdemonstrasi di rumah Pak Mahfud MD. Ya. Mungkin kalau ada kendaraan lebih cepat, mungkin teman-teman di Madura itu bergerak ke Solo tuh buat demo di depan rumah Pak Jokowi. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ya marah saya, marah betul dong. Adalah biadab Anda kalau menyerang, apalagi sampai ibu. Ibu saya itu umurnya 90 tahun. Dari sudut kemanusiaan itu biadab orang yang begitu. Dan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya, itu urusan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya
yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya, kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi yang pertama yang mau saya garis bawahi bahwa itu bukan cuitan, itu bukan cuitan Twitter, bukan cuitan atau sesuatu yang sengaja diposting di cuitan Twitter, tetapi itu balasan komentar saya terhadap komentar pengguna Twitter lain yang berkomentar di akun Twitter saya. Jadi singkat cerita, ada pengguna Twitter yang kalau saya lihat waktu itu, ini kan sudah lama ya, udah lama. Kalau tidak salah saya itu di bulan Agustus. Jadi saya nggak posting atau men-tweet di Twitter itu tentang masalah Habib Lutfi ataupun apapun itu, enggak. Saya posting hal-hal yang biasa. Lalu di kolom komentar Twitter, kita kan kalau cuitan Twitter di bawahnya kan ada kolom komentar, bebas siapa saja bisa berkomentar kan. Nah, di kolom komentar cuitan Twitter saya itu ada akun Twitter ya, pengguna akun Twitter, kalau nggak salah namanya Gundul atau apa gitu. Saya nggak tahu apakah itu akun asli atau cloningan. Dia menghina saya dengan mengatakan, Maher, kamu makin cantik ya pakai jilbab, lu pakai jilbab makin cantik ya, begitu. Nah, itu komentar dia. Lalu saya balas komentar tersebut. Saya balas komentar itu dengan mengatakan bahwa iya, makin cantik pakai jilbab seperti kiainya Banser ini ya, sambil saya menampilkan foto Habib Lutfi bin Yahya yang posisinya juga sedang memakai sorban. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena saya melihat secara icon atau profil si pengguna akun Twitter ini, waktu itu saya lihat kalau tidak salah saya, dia termasuk yang mengidolakan Habib Lutfi. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa pakai foto Habib Lutfi? Karena saya ingin memberikan balasan komentar dia. Kalau Anda menghina saya pakai jilbab, Anda mengatakan saya pakai jilbab padahal saya pakai sorban, itu sunnah Nabi, secara nggak langsung Anda sedang menghina Habib Lutfi bin Yahya, ulama yang saya cintai, saya hormati, dan Anda juga hormati, gitu loh. Nah, jadi bukan maksud di sini saya sedang sebagaimana isu opini yang berkembang di sosial media bahwa saya melakukan tindakan penghinaan kepada Habib Lutfi. Saya ingin memberikan klarifikasi bahwa bukan mau menghina Habib Lutfinya. Komentar saya itu yang di screenshot gitu. Komentar saya sambil seraya menampilkan foto Habib Lutfi pakai sorban, itulah yang di screenshot kemudian diviralkan. Nah, untuk kemudian digiring opini bahwa saya menghina Habib Lutfi. Nah, yang saya sayangkan dan yang saya sesalkan pihak netizen ataupun siapalah gitu ya, kenapa tidak men-screenshot lengkap? Itu kan ada tulisan replaying to Gundul apa gitu. Artinya saya membalas komentar. Jadi di sini ada hukum sebab akibat ya, aksi dan reaksi gitu. Jadi saya membalas komentar orang gitu. Komentar si Gundul itu yang pertama kali komentar menghina saya itu justru tidak di screenshot dan tidak ditampilkan di mana-mana. Ini yang saya sesalkan. Dan beliau termasuk habaib ya, zuriat Nabi. Beliau termasuk keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita menghina seorang habib. Di sini saya itu sedang nyindir dia, bahasa sarkas gitu dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu menghina saya, kamu bilang saya pakai jilbab, berarti secara nggak langsung kamu juga menghina Habib Lutfi. Saya sejak awal bahkan bukan karena sudah ditahan ya, bukan karena sudah ditahan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, tapi dari awal saya sudah berniat untuk sebelum ditangkap loh. Sebelum ditangkap saya bahkan berniat demi Allah saya berniat mendatangi Habib Lutfi. Saya mau tabung uang, saya mau kumpulkan uang, saya mau bawa anak istri saya ke Habib Lutfi Pekalongan. Itu sudah saya niatkan sejak awal. Karena saya nggak tahu ini akan ditangkap, maka saya nggak tahu akan ditangkap, tapi saya harus sampaikan ke masyarakat luas bahwa sebelum saya ditangkap, saya sudah tanamkan niat itu. Karena ini nggak bisa dibiarkan, ini bola liar. Opini sudah berkembang, terlanjur berkembang, sehingga menyudutkan saya secara personal dan saya merasa sedih. Nah, saya akan melakukan permohonan. Saya ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi, kepada pihak pelapor, ya saudara Waluyo atau siapa saya lupa namanya, Pak Waluyo atau siapa, yang kebetulan juga muridnya Habib Lutfi atau pecinta Habib Lutfi. Beredar video viral bahwasanya Ma'ruf Amin mengatakan dirinya menyesal, merasa minta maaf setelah memenjarakan Ahok. Padahal Ahok adalah penista agama, pemecah belah persatuan bangsa Indonesia. Tapi setelah jadi cawapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal memenjarakan orang. Hei Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua.
Takutlah kepada Allah. Jangan buat yang aneh-aneh. Saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Saya sebagai putra bangsa khawatir kalau Anda tuh jadi ulama yang geger otak setelah masuk dalam kancah politik praktis yang kotor ini. Takutlah kepada Allah, Kiai. Yang namanya penista agama bukan hanya dipenjara, bahkan berhak untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya dalam konteks negara Islam. Tapi kenapa kau sekarang mengatakan bahwa kau meminta maaf dan merasa tak tega atau menyesal telah memenjarakan Ahok? Takutlah kepada Allah, Kiai. Ngeri saya lihat antum. Bentar lagi kita mati, takut kepada Allah. Kejadian yang lalu pada saat 1 Desember, sekarang sudah tanggal 5 Desember yang lalu, kita sudah melakukan proses penyidikan dan kemudian penangkapan terhadap tersangka. Untuk keterkaitan, perlu diketahui kronologisnya pada saat itu adalah pasca bubarnya penyampaian pendapat dari depan Polres. Warga yang memang berasal dari daerah Propo itu kembalinya memang melewati rumah Ibunda Menko Polhukam, tepatnya di Kelurahan Bugi, Pamekasan. Kemudian penyidik sejauh ini berpegang kepada alat bukti yang telah dikumpulkan, ya, ada diantaranya adalah durasi 6 detik dan 6 menit terkait dengan rekaman. Nah, kemudian dari rekaman tersebut kita melakukan identifikasi pelaku yang melakukan penghasutan dan pengancaman dengan kalimat kata-kata keluar, kemudian bakar, dan bunuh. Nah, kemudian saat ini penyidik sudah melakukan proses penyidikan dan tentunya satu tersangka atas nama AD ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan di Polda Jawa Timur. Kejadian tepatnya di Kelurahan Bugi, di kediaman Ibunda Menko Polhukam, itu ada penyampaian pendapat yang terdiri dari umat Muslim Pamekasan Madura dalam rangka penyampaian pendapat untuk solidaritas terhadap MRS. Nah, kemudian pembubaran tersebut terbagi menjadi 3, yang salah satunya adalah kelompok yang ada di AD ini yang tersangka, yaitu yang kembali menuju ke daerah Propo. Tentu dalam proses ini penyidik tetap masih akan melakukan pendalaman. Kemudian juga saksi awal 2 orang atas nama MAM dan MT, semua itu dilakukan secara spontanitas ketika pasca pembubaran. Jadi tidak ada yang sifatnya sejauh ini keterangan untuk menjelaskan terorganisir, tetapi kita akan mendalami menurut dengan keterangan lain-lain, ya. Tentu penyidik masih bekerja dan kita yakini penyidik bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional nantinya. Kejadian yang di Kelurahan Bugi, kediaman Ibunda Menko Polhukam, ini adalah kejadian pasca, ya, kejadian yang ada di Polres Pamekasan dalam penyampaian pendapat. Nah, kemudian perlu diketahui Kecamatan Propo ini warga yang sekarang kita tetapkan menjadi tersangka dan kelompoknya ini hanya melewati kediaman Ibunda Menko Polhukam, tepatnya rumah itu di pinggir jalan. Kita tetapkan kan mendasari pada alat bukti dan pasal 160 dan 335 ayat 1 KUH pidana, ya. Tentu semua perbuatannya itu terdiri dari barang siapa, artinya seseorang. Nah, kita dari awal penyelidikan sudah secara teknis melakukan identifikasi dengan durasi 6 menit dan 6 detik, yang kemudian kita berhasil mengidentifikasi salah satunya, ya, tersangka AD, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan lakukan digital forensik lainnya terhadap rekaman-rekaman yang bisa kita kumpulkan atau mendasari pada saksi-saksi yang keterangan ada di TKP. Penyidik kita dari Polres Pamekasan di backup oleh Direktorat Polda Jawa Timur dari Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah melakukan secara profesional, prosedur, dan proporsional. Kembali kita ketahui bagaimana membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana kan tentunya mendasari pada alat bukti. Maka tadi kami sampaikan tidak menutup, ya, akan ada tersangka lain apabila memang didasari pada alat bukti yang tentunya tadi kami sampaikan adalah identifikasi dan juga secara digital forensik. Langkah yang sudah dilakukan sebelum ataupun pada saat Polri, Polres Pamekasan sudah melakukan pengamanan, ya, termasuk di kediaman Ibunda Menko Polhukam. Kemudian pada saat kejadian kita sudah ketahui juga bahwasan Kapolres langsung turun ke TKP, ke lapangan, dan sudah dilakukan langkah-langkah preventif dan persuasi. Muncullah sekarang pada proses penyidikan. Untuk kemudian ke depan tentu kita juga masih lakukan langkah-langkah pengamanan secara terbuka, baik itu statis maupun dinamis atau sesuatu patroli, dan juga patroli siber yang kita lakukan tentunya tidak saja mengarah kepada kejadian tersebut, tapi seluruh wilayah Jawa Timur kita lakukan dalam rangka kondusivitas yang ada di Jawa Timur. Ada satu jenderal
bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Sehingga umat ke depan takut kalau bicara mau dukung syariat, takut nanti dituduh teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Kita tak perlu peduli dengan segala macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Jihad bukan terorisme bukan jihad. Mujahid bukan teroris bukan mujahid. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan di Indonesia kelompok-kelompok liberal, mereka menyebut diri mereka Islam liberal. Tapi saya tak sudi menyebut mereka Islam liberal. Saya lebih suka menyebut mereka liberal. Apa mereka bilang? Itu ayat-ayat jihad dalam Al-Quranul Karim sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan, tak patut lagi untuk berlaku di zaman ini. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Jihad dalam makna yang spesial, yaitu perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dengan mengharap ridho Allah. Nah, bicara jihad, perang di jalan Allah, dulu Nabi alaihi salatu wassalam semasa beliau hidup tak kurang dari 28 kali berperang. Dan tatkala Nabi berperang, Nabi tidak selembut pada saat berdakwah. Tatkala Nabi berperang, Nabi tidak lagi setegas tatkala berhizbah. Tapi tatkala Nabi berperang, Nabi melakukan tindakan sebagaimana sepatutnya, saudara. Kesimpulannya, jihad ada luka, jihad ada darah tertumpah, jihad ada nyawa yang hilang. Jadi jihad keras. Seperti di Malaysia, ini negeri dakwah. Di negeri ini diperlukan dakwah untuk terus digalakkan. Berbeza dengan di selatan Thailand. Di sana bukan hanya dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Berbeda dengan di selatan Filipina. Di sana bukan sekedar dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Nah, ini tetap harus disinergikan untuk bekerja sama. Urusan Ambon dan Poso dalam negeri, tapi kita wajib untuk menyokong mereka. Jihad harus ada yang laksanakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, lo bengok sampai niling. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Gak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Baju dari FPI? Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Dulu Anda menghina Gus Dur. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh
pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya.
Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.